Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas time frekuensi dan inverse dokumen frekuensi. Apa itu? Ini akan kita bahas dengan singkat dan mudah-mudahan mudah dicerna gitu ya. Sesuai dengan katanya, time frekuensi itu adalah berapa jumlah suatu time di dalam suatu dokumen sebenarnya. Kemudian ada lagi inverse-nya. Nah, itu kita akan jelaskan pelan-pelan. Untuk penggunaannya, kalau ada yang bertanya, ini digunakan ibarat kita mencari suatu term, misalnya Unisma Bekasi, di mesin pencari, misalnya Google. Hasilnya itu ada banyak. Ada dokumen satu, yang pertama ini dokumen yang paling relevan menurut Google, yang kedua, terus ketiga, dan seterusnya sampai berapa ini, banyak nih ya. Bagaimana kan mesin pencarian menaruh ini di atas? Nah, itu berdasarkan skor dari relevansi itunya. Dan time frekuensi dan inverse TF-IDF ini dapat menjadi patokan untuk urutan di atas tadi itu ya. Mana yang paling relevan, mana yang paling tidak relevan, atau yang sedang, dan seterusnya. Cara menghitungnya, langsung saja loncat ke praktek. Misalnya di dunia ini hanya ada 2 dokumen lah yang ditangkap oleh mesin pencari gitu ya. Dokumen pertama, ini exam piece, cat piece, ke dokumen kedua, dan ini gitu ya. Kemudian berikutnya itu ditangkap ya, dengan seperti pertemuan yang lalu itu. Nah ini hasil hitungan aslinya sih seperti ini ya. Nah, ini di dokumen 1, ini di dokumen 2. Nah, ini kita gini lagi deh. Assignment di dokumen 1 itu tidak ada, di dokumen 2 ada 1. Cat di dokumen 1 ada, di dokumen 2 tidak ada. Exam di dokumen 1 ada, di dokumen 2 ada. Kemudian girl di dokumen 1 ada, dokumen kedua tidak ada. Ini dokumennya 1-2 ya, kalau ada banyak di sini ya berarti di satu-satu dideteksi gitu. Dengan cara inverted index kemarin. Piece itu ada di dokumen 1, di dokumen 2 0. Nah, gitu ya. Tentu saja nih kalau dicari ketemunya ya, kalau pakai frekuensi yang menang ini kan exam ya. Tapi ternyata salah karena ada istilah inverse dokumen frekuensi. Jadi kalau kita mencari sesuatu kata misalnya dan, di seluruh dokumen ya hampir kebanyakan itu ya ada dannya ya. Jadi bagaimana kita harus memberi hukuman supaya yang banyak ada di mana-mana itu tidak nomor 1 gitu ya. Caranya adalah dengan menghitung TF-IDF-nya, time frequency and document inverse document frequency. Ini saya kasih kotak karena kita fokus ke sini berdasarkan kata kunci yang soalnya tadi, girl dan exam. Nah, ini gitu exam ini. Terutama fokus ke ini ya, yang ada satunya ya. Kalau ini 0, nanti ini 1 kali berapa, ini berubah nanti angkanya jadi seperti ini gitu ya. Cara menghitungnya, pertama exam. Exam itu time frekuensinya itu di sini ya. Kenapa dia 0? Nah, karena di dokumen 1 itu exam itu kalau berdasarkan rumus di sini 1 plus log berapa frekuensinya? 1 plus log 1. Kan log 1 itu kan 0 ya. Jadi 1 tambah 1 1. Harusnya di sini 1, tapi ada inverse dokumen frekuensi. Nah, ini log di sini jumlah dokumennya berapa? 2 kan ya jumlah dokumennya. Kalau ada 1000 ya ini 1000. Ini 2.
Kemudian frekuensinya ada di setiap dokumen ada berapa. Dokumen 1 ada, di dokumen 2 ada, berarti dia 2 dibagi 2, gitu kan, ada di dua-duanya gitu ya. 2 dibagi 2 berarti 1. Nah, log 1 itu, coba aja buka kalkulator, itu 0. Jadi, kan TF kali IDF kali ya. Berarti ya 0 kali berapapun frekuensinya itu ya 0. Gitu ya. Di dokumen 2 itu jadi gini ya. Di dokumen 2 dia exam juga sama ngitungnya dengan yang atas. Dikali 0 itu karena dia invest dokumen frekuensinya 0. Jadi ketemunya 0. 0 0. Kemudian girl ini 0 yang dokumen 2 di sini nggak ada ya. Berarti yang fokus ke sini aja dah yang ada di girl-nya ini. Girl itu ada 1. Berarti nah ini contoh menghitung girl-nya nih. TF log 1 itu kan 0 ya. Berarti 1 tambah 0 1. Nah, kali berapa nih? Kalau yang exam tadi itu kan 0 ya, karena ada di mana-mana. Kalau ini dia ada cuma di 1. Di 2 nggak ada, berarti frekuensinya 1. Nah, frekuensinya 1 dia 2 dibagi 1. Log 2 itu 0,3. 0,3 kali 1 ya 0,3, maka dia ketemu. Nah, untuk menghitung hasil akhirnya atau tingkat relevansinya, skornya gitu ya. Exam tuh skornya di 1 dan 2 ini 0. Kemudian GER skornya 0,3, berarti yang menang GER. Jadi yang paling relevan itu adalah dokumen 1. Gitu ya, dokumen 1 dia berarti ini ditaruh di bagian di dokumen 1, entah itu blog atau apa gitu ya. Sama Google akan ditaruh di bagian atas gitu ya. Itu saja gambaran dari bagaimana TF-IDF itu diimplementasikan di lapangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.